Siti Semi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang e dan eso. E yang ke, untuk di bab ini saya akan menjelaskan tentang e yang ke saja. Tapi dalam Korea, e ini dapat diartikan menjadi 4. Yang pertama, e menjadi ke, e menjadi di, e menjadi pada, dan e-nya menjadi per. E yang menjadi ke apabila e-nya ini di terakhirnya ada gada, oda, dan nida. Kata kerjanya itu gada, pergi, oda, datang, dan nida, pergi pulang. Lalu untuk yang e diartikan di, dia e-nya di belakangnya ada ita dan opta. Ita artinya ada, opta artinya tidak ada. Lalu untuk yang e pada, dia nanti disambung dengan sigan atau keterangan waktu. Jadi untuk ke dan di ini dia pakai keterangan tempat, namun untuk pada dia pakai keterangan waktu. Untuk yang per, nanti dia pakainya dan wimyongsa atau satuan benda. Ada buah, potong, helai, dan lain-lainnya. Namun untuk sekarang pada dan per tidak dipelajari dulu karena nanti adanya di bab-bab selanjutnya. Dan untuk di juga adanya di bab berikutnya besok. Tapi sekarang saya akan menjelaskan tentang yang ke saja ini. Ke, yang e, gada, oda, dan nida. Masuk ke bentuk kalimat, jangan lupa kalimatnya itu SKOP. SKOP dari subjek nanti langsung ke keterangan, dan keterangannya itu nanti kita pakaikan ke yang e ini. Terus objeknya kita tidak pakai dulu, langsung ke predikatnya. Jadi nanti ada SK sama P saja. Contohnya yang pertama ada 저는 학교에 가요. 저는 학교에 가요. 저는 artinya saya, 저는 itu saya, terus dipakaikan nen untuk partikel subjek karena tidak ada bacin, pakainya nen. Jadi 저는 artinya saya, terus 학교 ini sekolah. Sekolah keterangan tempatnya maka disambungkan dengan e, tidak boleh ada spasi, jadi harus disambungkan. 학교에 baru spasi, spasinya itu baru ke predikatnya itu gada atau gayo, artinya pergi. Gada masih kata dasar, kita sudah ubah ke ayo, oyo, heyo menjadi gayo. 저는 학교에 가요. Saya 학교에 sekolah ke, ini ke artinya, terus gayo pergi. Jadi kalau diartikan dari depan ke belakang ke depan lagi. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. 저는 학교에 가요. 저는 학교에 가요. Untuk yang kedua, contohnya ada 아유가 한국에 와요. 아유가 한국에 와요. Ayu nama orang, Ayu. Kita pakaikan nama orang saja sebagai subjeknya. Terus lalu di sini ada ga, yaitu partikel subjek yang kemarin sudah kita pelajari. Dia sama seperti enen, dapat saling menggantikan kalau tugasnya sebagai subjek. Karena ini dia adalah pelaku dalam kalimat ini, maka mau pakai enen atau iga itu terserah kalian boleh. Jadi dari ayu tidak ada bacin, pakainya ga. Lalu berikutnya ada Hanguk. Hanguk itu artinya Korea. Hanguk artinya Korea, ditambahin e artinya ke karena di belakangnya itu ada wayo yang artinya datang. Wayo itu dari kata dasar oda sudah ditambahkan ayo, oyo, heyo sehingga menjadi wayo. Jadi ayuga hanguge wayo diartikan menjadi bahasa Indonesia Ayu datang ke Korea. Ayu datang ke Korea. Ayuga hanguge wayo. Ayu datang ke Korea. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang eso yang artinya di. Jadi untuk eso ini di Korea ada artinya hanya dua. Yang pertama di, yang kedua itu dari. Untuk yang artinya di,
esonya nanti ditempelkan dengan keterangan tempat seperti yang tadi, hanya di belakangnya itu adalah kata kerja yang beraktivitas kecuali gada, oda, dan nida ini. Karena untuk gada, oda, dan nida hanya milik si saja, yang artinya ke, tidak boleh pakai di. Kalau misalnya dijadiin di, saya pergi di pasar, itu tidak cocok, bahasa Indonesianya juga salah. Saya pergi di pasar, saya pergi di sekolah, itu salah juga. Jadi kalau untuk ke itu hanya pakai gada, oda, dan nida. Untuk eso artinya di itu memakai kata kerja selain si tiga ini, gada, oda, dan nida. Jadi seluruh kata kerjanya dipakaikan untuk eso. Yang kedua, eso artinya dari apabila dia digabungkan dengan oda saja, kata kerja oda yang artinya datang. Contohnya masuk ke contoh kalimat seperti tadi, SKOP, jangan sampai lupa urutannya, yaitu SKOP. Nomor 1 kita baca dulu, 오빠가 집에서 자요. 오빠가 집에서 자요. Oppa artinya kakak laki-laki. Kakak laki-laki, karena dari oppa tidak ada bacingnya, maka kita pakaikan partikel ga, yaitu partikel subjek. Untuk yang kedua ada jeep. Jeep artinya rumah. Jeep artinya rumah. Lalu ada eso artinya di, karena kata kerjanya yaitu jada atau jayo yang artinya tidur. Artinya di, esonya artinya di. Jadi 오빠가 집에서 자요. Oppa kakak laki-laki, lalu diartikan ke dalam bahasa Indonesia dari belakang terus maju ke depan. Oppa kakak laki-laki, jayo tidur, eso di rumah jeep. Jadi kakak laki-laki tidur di rumah. Kalau misalnya esonya kita artikan menjadi ke, kakak laki-laki tidur ke rumah, itu tidak nyambung juga bahasa Indonesianya. Maka si eso ini artinya hanya di saja. 오빠가 집에서 자요. Kakak laki-laki tidur di rumah. Masuk ke contoh nomor 2, ada 엄마가 집에서 밥을 먹어요. 엄마가 집에서 밥을 먹어요. Omma itu artinya ibu atau mama. Lalu kita pakaikan partikel ga karena dia adalah subjek dan tidak memiliki bacing, pakainya ga. Lalu ada keterangan tempatnya yaitu jeep, seperti tadi jeep itu rumah. Kita pakaikan eso yang artinya di karena kata kerjanya yaitu mogoyo atau makan. Selain yang tadi ini gak ada oda dan nida. Jadi predikatnya makan, otomatis di sininya pakai eso yang artinya di. Lalu objeknya ada bab. Bab itu artinya nasi. Dan di sini kita pakaikan partikel objek yaitu atau re, karena di sini babnya itu ada bacing b, maka dipakaikan partikelnya baber. Lalu yang terakhir ada predikatnya yaitu mogoyo, dari kata dasar mokta kita pakaikan rumus ayo, oyo, hiyo sehingga menjadi mogoyo. Dari kata dasar mokta artinya makan. Jadi jika diartikan 엄마가 집에서 밥을 먹어요 artinya ibu, lalu ke belakang makan nasi di rumah. Jadi jangan lupa subjeknya itu sama kayak Indonesia, subjek selalu di depan, lalu ke belakang dia maju ke depan kalau diartikan. 엄마가 집에서 밥을 먹어요. Ibu makan nasi di rumah. Lalu yang terakhir nomor 3, contohnya ada 선생님이 한국에서 와요. 선생님이 한국에서 와요.
Sonsengnim artinya guru. Karena dari sonsengnim terdapat bacim dan sonsengnim ini adalah sebagai subjek kalimat, maka kita pakaikan partikel i. Kalau yang tadi di atas karena tidak ada bacim pakainya ga, kalau ada bacim pakainya i, menjadi sonsengnimi. Lalu ada Hanguk artinya Korea. Keterangan tempatnya itu Korea, lalu dipakein eso. Lalu ini di terakhirnya ada wayo yang dari kata dasar oda artinya datang. Maka di sini esonya sudah pasti harus diartikan menjadi dari, bukan di lagi. Karena di terakhirnya dia terdapat oda atau wayo yang artinya datang. Kita artikan dari. Jadi kalau diartikan sonsengnimi 한국에서 wayo artinya guru datang dari Korea. Lalu apa bedanya sama yang tadi Ayuga Hanguk wayo? Jadi di sini apabila di terakhirnya ada wayo dan wayo, kalau misalnya ditempelin dengan maka nya ini harus diartikan dengan ke. Kalau misalnya kalian ditempelkan dengan eso, maka nanti artinya menjadi dari. Jadi bedanya itu aja. Kalau misalnya ada eso, wayo, berarti artinya dari datang dari. Kalau misalnya wayo berarti artinya datang ke. Jadi bedanya sama eso, kalau misalnya ditempelin dengan wayo, artinya bakalan beda kata depannya aja, ke atau dari. Sekian penjelasan dan eso. Apakah dapat dimengerti?